Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nurul Nafita, NPM 19711035, Program Studi Produksi Tanaman Pangan semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pola tanam. Pola tanam adalah merupakan suatu urutan tanam pada sebidang lahan dalam satu tahun, termasuk dalamnya masa pengolahan tanah. Pola tanam ini diterapkan dengan tujuan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan untuk menghindari risiko kegagalan. Namun, yang penting persyaratan tumbuh antara kedua tanaman atau lebih terhadap lahan hendaklah mendekati kesamaan. Pola tanam terbagi menjadi dua, pola tanam monokultur dan pola tanam polikultur. Jenis pola tanam monokultur. Pertanian monokultur adalah pertanian dengan menanam tanaman sejenis. Misalnya lahan ditanami hanya padi saja atau jagung saja. Tujuan menanam secara monokultur adalah meningkatkan hasil pertanian. Penanaman monokultur menyebabkan terbentuknya lingkungan pertanian yang tidak mantap. Buktinya tanah pertanian harus diolah, dipupuk dan disemprot dengan pestisida. Jika tidak, tanaman pertanian mudah terserang hama dan penyakit. Jika tanaman pertanian terserang hama, maka dalam waktu cepat hama itu akan menyerang wilayah yang luas. Petani tidak dapat panen karena tanaman terserang hama. Kelebihan sistem ini yaitu teknis budidaya relatif mudah karena tanaman yang ditanam maupun yang dipelihara hanya satu jenis. Di sisi lain, kelemahannya adalah tanaman relatif mudah terserang hama. Pola tanam polikultur. Polikultur berasal dari kata poli yang artinya banyak dan kultur artinya budidaya. Polikultur adalah pola pertanian dengan banyak jenis tanaman pada suatu bidang lahan yang tersusun dan terencana dengan menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik. Contoh pola tanam secara polikultur adalah tumpang sari. Tumpang sari adalah penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan atau secara periode pertanaman pada saat satu yang sama tempat yang sama. Beberapa keuntungan dari sistem tumpang sari adalah pemanfaatan lahan kosong di sela-sela tanaman pokok, meningkatkan produksi total persatuan luas karena lebih efektif dalam penggunaan cahaya, air, serta unsur hara. Di samping dapat mengurangi resiko kegagalan panen dan menekan pertumbuhan gulma. Keuntungan tumpang sari antara lain: 1. Mencegah dan mengurangi pengguguran musim. 2. Memperbaiki keseimbangan gizi masyarakat petani. 3. Adanya pengolahan tanah yang minimal. 4. Jika tanaman tumpang sari berhasil semua, masih dapat diperoleh nilai tambah. 5. Mengurangi erosi dan jika salah satu tanaman panen gagal, dapat diperoleh dari tanaman yang satu atau yang lainnya. Salah satu jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai tanaman sela pada tanaman jagung adalah tanaman kedelai. Jagung dan kedelai yang ditanam secara tumpang sari akan terjadi kompetisi dalam memperebutkan unsur hara, air, dan sinar matahari, sehingga pengaturan sistem tanam dan pemberian pupuk sangat penting untuk mengurangi terjadinya kompetisi tersebut. Perbedaan antara tumpang sari dan monokultur. 1. Jika tumpang sari akan terjadi peningkatan efisiensi, tenaga kerja, pemanfaatan lahan, maupun penyerapan sinar matahari. Jika monokultur, tidak terjadi peningkatan efisiensi. Yang kedua, pada tumpang sari, populasi tanaman berbeda dapat diatur sesuai yang dikehendaki. Jika monokultur, tidak dapat mengatur populasi karena hanya satu jenis. 3. Jika tumpang sari dalam satu areal diproduksi lebih dari satu komoditas, jika monokultur hanya memproduksi satu komoditas. 4. Jika tumpang sari tetap mempunyai peluang mendapatkan hasil manakala satu jenis tanaman yang diusahakan gagal. Dan jika monokultur tidak ada peluang bila satu jenis tanaman yang diusahakan gagal. Yang terakhir, jika tumpang sari kombinasi beberapa jenis tanaman dapat menciptakan stabilitas biologis sehingga dapat menekan serangan hama atau pengganggu organisme tanaman, serta mempertahankan kelestarian sumber daya lahan dalam kesuburan tanah.
Tetapi jika monokultur tidak dapat menciptakan stabilitas biologis dan tidak dapat mempertahankan kesuburan tanah. Organisme pengganggu tanaman yang terdiri dari hama, penyakit, dan gulma yang dapat merugikan masih menjadi kendala dalam budidaya tanaman jagung dan edamame. Dalam budidaya tanaman jagung, serangga hama yang mengganggu ialah hama ulat tanah, ulat gerayak, belalang, kumbang bubuk, lalat bibit, penggerek tongkol, penggerek batang, serta kutu daun. Sedangkan serangga hama yang menyerang edamame ialah penggerek batang, penggerek pucuk, kumbang daun kedelai, ulat gerayak, ulat penggulung daun, penggerek polong, kutu kebul, lalat kacang, kumbang daun tembukur, pengisap polong, dan kepik hijau. Pada pola tanam monokultur, jenis-jenis musuh alami yang terdapat pada lahan jagung adalah semut hitam, kumbang loksa, kumbang kubah, lalat tacinit, belalang hijau, belalang kayu, laba-laba. Berkebalikan dengan penanaman monokultur, pola tanam tumpang sari dapat mengatur populasi tanamannya sedemikian rupa tergantung jenis tumbuhan yang dibudidayakan. Pada monokultur, ekosistem yang terbentuk tidak stabil. Sedangkan pada tanaman tumpang sari, pola ini dapat menstabilkan pembentukan ekosistem. Jadi secara tidak langsung monokultur dapat menyebabkan ledakan serangan hama dan penyakit. Tetapi, tumpang sari justru dapat memutuskan mata rantai serangga organisme pengganggu tanaman. Karena ada banyak spesies tanaman yang dipelihara, hama yang menyerang lahan polikultur pun bermacam-macam, namun dalam jumlah yang sedikit. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.